Tama tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, potret yang diberikan wanita tua Brajamaya kepadaku disembunyikan di Camp Elsa Hot Spring Villa. Jika kamu tertarik, aku akan menunjukkannya padamu nanti. Isyana berkata dengan terpesona, aku tidak tahu seperti apa tuannya selama bertahun-tahun dan melihat potretnya adalah keinginan yang terpenuhi. Tama mengangguk ringan, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak menguasai energi spiritual, menjadi kebal terhadap metodeku untuk menghapus ingatan, ini juga seharusnya efek dari pil hijau abadi kan? Ya, Isyana sedikit tersenyum, setelah meminum Evergreen Pill, meski aku masih belum bisa mengolah auranya, tapi aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan aura. Kemampuan persepsi, aku bisa merasakan aura ayahku, aku juga bisa merasakan aura pohon puca, aku juga bisa merasakan aura sang putra, dan kamu berada di Eropa Utara hari itu, mencoba untuk menghapus aura ingatanku, dan baru pada saat itulah aku menemukan bahwa metode menghipnotis anak laki-laki dengan energi spiritual dan menghapus ingatan dengan energi spiritual tidak efektif padaku. Sejak Isyana menyebut dirinya Isyana di depannya, Tama menduga metodenya pasti tidak berpengaruh padanya. Tapi apa yang tidak diharapkan Tama adalah bahwa Isyana memiliki persepsi aura yang begitu tajam. Dia bertanya dengan takjub, kamu baru saja mengatakan bahwa pohon puca juga memiliki aura, apakah itu benar? Bagaimana bisa pohon memiliki aura? Itu benar, kata Isyana dengan serius. Pohon puca tidak hanya memiliki aura, tetapi juga sangat kuat, tetapi sangat disayangkan setelah disambar guntur langit sampai mati, semua aura di tubuhnya menghilang. Tama kagum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat potongan kayu sambaran petir yang baru saja diambil Isyana dari sudut matanya, dan berpikir dalam hati, kayu sambaran petir yang Linda berikan padaku di awal dibentuk oleh jantung pohon puca yang disambar petir, dan disempurnakan menjadi petir yang luar biasa kuat. Kayu sambaran petir yang gagal dalam kesengsaraan surgawi dan disambar petir langit, jika seseorang dapat menggunakannya untuk memperbaiki kayu sambaran petir, kekuatannya akan lebih kuat, bukan? Meskipun Tama mendambakan kayu serangan petir Isyana di dalam hatinya, dia benar-benar malu untuk memintanya untuk sementara waktu. Lagi pula, benda ini telah dihargai oleh Isyana selama lebih dari 300 tahun, jadi pasti memiliki arti yang luar biasa baginya. Namun, Tama tahu bahwa dia tidak perlu terlalu cemas. Dalam situasi saat ini, bahkan jika Isyana memberinya kayu sambaran petir, dia tidak akan bisa memperbaikinya sama sekali. Jadi, dia memandangnya dan mengajukan pertanyaan yang sangat dia ingin tahu. Nona, aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu datang ke sini selama lebih dari 300 tahun? Mampu dalam energi spiritual, tidak ada tandingan Victoria sama sekali, jadi aku telah berlari untuk hidupku selama lebih dari 300 tahun. Isyana berkata, tapi 200 tahun pertama baik-baik saja. Tidak mudah bagi Victoria untuk menangkapku. Berbicara tentang ini, Isyana memiringkan kepalanya, mengingat dan menceritakan, setelah menyelesaikan urusan pemakaman ayah, karena usiaku yang masih muda dan kurangnya kemampuan, aku hanya bisa tinggal di beberapa tempat terpencil selama beberapa dekade, karena wajahku terlalu muda. Agar tidak dicurigai, aku biasanya tinggal di satu tempat selama 5 atau 8 tahun, dan akan pindah ke tempat lain, itu juga selama periode waktu itu, aku jatuh cinta dengan teh puer. Selama itu, aku berkeliling ke banyak tempat, dan mengambil kesempatan ini untuk belajar dan bereksperimen dengan metode pembuatan teh puer, dan kemudian aku tinggal di tepi danau selama beberapa tahun dan mengajari petani teh lokal cara membuat teh puer lebih baik. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, aku telah mengumpulkan sejumlah uang dan belajar banyak pengalaman dalam hidup dan melarikan diri, dan tinggal di Danau Tianchi selama beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk pergi, jadi aku meninggalkan tempat itu. Setelah itu, revolusi industri dimulai di Eropa,
dan aku sangat kagum saat itu dengan perkembangan pesat mereka di bidang sains dan teknologi serta akademisi. Aku mulai bepergian ke berbagai negara Eropa dan menggunakan identitas berbeda untuk belajar di banyak universitas di Eropa, tapi tidak butuh waktu lama sebelum Inggris menginvasi China. Mereka mulai menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk menjajah dan menjual opium ke seluruh dunia, dan memprovokasi Perang Candu Pertama di Tiongkok. Aku membencinya, jadi aku meninggalkan Inggris dan pergi ke Amerika Utara dengan perahu. Hanya saja aku tidak beradaptasi dengan lingkungan di Amerika Utara saat itu. Tidak ada ketertiban di Amerika Utara saat itu. Orang baru tidak tahu jalan keharmonisan. Kemanapun mereka pergi, ada darah dan kekacauan. Jadi aku pergi ke Jepang dengan kapal dagang setelah Perang Saudara dimulai. Pada tahap dampak budaya yang cepat dan integrasi yang cepat, aku ingin melihat di mana situasi nasional Jepang akan berkembang. Jadi aku tinggal di Jepang untuk sementara waktu. Melihat pesatnya perkembangan Eropa pasca revolusi industri dan transformasi cepat Jepang setelah restorasi Meiji, aku benar-benar ingin kembali ke Indonesia dan melakukan bagianku untuk Indonesia. Jadi aku pergi ke Hong Kong dari Jepang, dan aku melakukan yang terbaik untuk bergabung dengan klub di sana. Tama sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia berpikir bahwa Isyana mungkin telah tinggal di tempat yang tidak dapat diakses selama bertahun-tahun melarikan diri untuk menghindari kejaran. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah berjalan di puncak seluruh dunia. Bahkan dalam proses melarikan diri, dia sendiri ingin melakukan bagiannya, yang sangat konsisten dengan ayahnya. Saat ini, Isyana melanjutkan, aku baru saja tiba di Hong Kong dan melalui beberapa hubungan sebelumnya, mereka menghubungi masyarakat lokal, tetapi ketika aku akan bertemu mereka, mereka disergap oleh orang mati dari Black Mamba, dan mereka lolos dari maut. Baru saja lolos dari mulut harimau. Tama bertanya padanya, seseorang membocorkan rahasianya saat itu? Ya, Isyana mengangguk, dan berkata dengan emosi, aku tidak tahu pada saat itu bahwa orang-orang Victoria sudah mulai menyusup. Berkata, Isyana menghela nafas dan berkata lagi, setelah pelarian sempit itu, aku menyadari bahwa Victoria sudah mulai menyusup dan menyebar dari Asia ke seluruh dunia. Jadi aku pergi ke Amerika Selatan. Pada malam Perang Dunia Pertama, aku mendengar bahwa dia telah turun tahta. Aku sangat bersemangat sehingga aku tidak dapat menutup mata selama 3 hari. Jadi aku berkelana kembali ke Indonesia. Setelah tinggal di Surabaya beberapa lama, aku melakukan perjalanan untuk beberapa waktu, sampai Jepang meluncurkan insiden pukul 9.18 di timur laut. Setelah tanggal 18 September aku merasa situasi di utara tiba-tiba berubah. Jadi aku kembali ke Surabaya lagi. Setelah insiden pada saat itu, Jepang menginvasi Indonesia secara menyeluruh. Masih ada beberapa anak yang perlu diasuh selama perang, dan aku tidak dapat membawa mereka untuk melarikan diri dari perang di pedesaan. Jadi aku harus membawa mereka ke Amerika Serikat dan tidak pergi sampai akhir Perang Dunia II. Tama bertanya dengan heran, kamu telah melarikan diri sepanjang waktu. Bagaimana bisa ada beberapa anak yang harus diasuh? Isyana berkata dengan serius, aku melarikan diri dan berkeliling, dan itu sangat sulit untuk satu orang. Terkadang kakiku patah secara tidak sengaja, dan tidak ada orang yang bisa memberiku seteguk air. Jadi kemudian, aku mulai mengadopsi beberapa bayi terlantar dan anak yatim piatu satu persatu. Kemudian aku akan menjaga mereka di sisiku untuk membesarkan mereka, mengajari mereka membaca dan belajar. Aku akan membawa mereka ke sana kemari bersama-sama, dan mereka yang berkarakter buruk akan aku tinggalkan sejumlah uang untuk mereka dan mencari orang yang cocok untuk dipercayakan kepada mereka sebelum meninggalkan tempat itu. Adapun mereka yang tetap berada di sisiku karena aku pikir mereka tidak memiliki masalah dengan karakternya, aku akan memilih untuk memberitahu mereka rahasia keabadianku pada waktu yang tepat. Bagaimanapun, aku telah membesarkan mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Bahkan jika aku tidak memberitahu mereka, mereka akan curiga karena penampilanku tidak pernah berubah.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.